Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, bencana banjir bandang yang menerjang kawasan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April 2021 lalu mengakibatkan ratusan rumah mengalami rusak berat, puluhan warga meninggal dunia, dan terputusnya jembatan penghubung antar wilayah. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur dan sudah sejauh apa penanganan banjir bandang di sana, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Agustinus Payong Boli selaku Wakil Bupati Flores Timur. Selamat siang Pak Agustinus, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Baik, kita berbicara mengenai banjir bandang di Nusa Tenggara Timur dan di daerah Adonara ada kurang lebih 4-5 kecamatan yang terendam banjir, ratusan warga meninggal dunia, hingga akses jalan yang rusak berat. Bisa Anda gambarkan seperti apa banjir yang menerjang wilayah ini dan bagaimana kondisi terkini di tempat Bapak sekarang berada? Nah, kalau bicara soal bencana di Flores Timur, khusus di Pulau Adonara, itu sesungguhnya terjadinya secara masif di 8 kecamatan. Tapi secara akselerasi kita pisahin ada 3 kategori. Terdampak berat, terdampak sedang, dan terdampak kecil. Khusus terdampak besar, itu ada di 4 kecamatan, dari 8 kecamatan di Pulau Adonara. Yakni Kecamatan Cilebole dengan korban meninggal dunia sebanyak 56 orang, sudah terevakuasi 55. Yang kedua, Kecamatan Adonara Timur, korban yang meninggal dunia 11 orang yang sudah terevakuasi dan satu lagi masih dalam pencarian. Kemudian di Kecamatan Hutan Ulumatu, korban meninggal dunia itu ada 4. Yang baru dievakuasi dan dimakamkan sesuai dengan agama dan keyakinannya ada 3. Satu dalam proses pencarian. Tetapi terkait dengan kerusakan pemukiman, rumah tinggal, itu kita juga pisahin dalam 3 kategori. Kategori pertama, rumah-rumah yang rusak di area pesisir pantai karena adanya gelombang laut naik 1-2 meter yang menggerus rumah hingga 1 kilometer ke darat. Ratusan rumah. Kemudian ada pemukiman yang rusak, rumah-rumah yang rusak di bantaran kali. Itu puluhan ya. Kemudian ada juga yang rumah-rumah rusak di daerah longsoran. Itu juga puluhan. Jadi korbannya sangat banyak. Terus terkait dengan akses transportasi itu memang macet total karena beberapa jalan jembatan yang menghubungkan antar wilayah, antar kecamatan, antar desa itu terputus total. Jaringan perpipaan air bersih juga terputus total. Listrik mati total. Telkomsel terputus jaringannya. Jadi hampir seluruh akses yang menunjang kehidupan perekonomian itu tidak dapat fungsi dengan baik. Karena itu upaya untuk penanggulangan khusus evakuasi itu kita memang agak lama karena mobilisasi alat berat itu membutuhkan waktu karena akses transportasi darat, jalan jembatan itu banyak yang terputus. Lalu yang kedua, soal tebalnya tumpukan material yang diduga sebagai lokasi di mana korban-korban ini tertimbun juga butuh waktu yang cukup banyak. Ada lagi gangguan cuaca, misalnya curah hujan yang lagi tinggi, itu juga proses evakuasi. Khusus untuk penanganan pengungsi kita ada 1.329 orang. Dan mereka berada di posko-posko yang dibangun pemerintah relawan. Di tempat-tempat penampungan, rumah-rumah ibadah, di sekolah, balai desa, kantor lurah, ada juga yang bermukim di rumah-rumah penduduk, tetangga sekitar, tengah tertangani dengan baik. Sekalipun tidak semuanya maksimal terlayani, mengingat
bantuan kadang terlambat karena adanya akses transportasi yang terputus tadi. Soal penanganan kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan kita, baik medis maupun paramedis dan juga tenaga kesehatan lain, itu ready 24 jam untuk menangani korban bencana, misalkan kaki, tangan, dan lain-lain, harus tertutup. Dan juga penanganan kesehatan pengungsi di tempat-tempat pengungsian sejauh ini dilakukan dengan baik, dan per hari ini yang mungkin dibutuhkan oleh pengungsi kita, yakni obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer, kemudian makanan, peralatan tidur, kasur, bantal, selimut, tikar, air bersih, juga rehabilitasi psikologi. Nah, semua ini sangat tertangani dan kita sangat mohon bantuan pemerintah pusat karena memang berbiasa penanganan bencana itu memakai dana alokasi umum kalau di daerah ya. Sementara secara de facto terketahui bahwa dana alokasi umum kita itu banyak dipotong oleh pemerintah pusat untuk alasan virus COVID-19. Kita hampir 100 miliar. Karena itu memang di tengah bencana besar anomali iklim baru, dari siklon Hiroja ini, membuat kita semua kelimpungan. Karena apapun pergerakan penanganan bencana, kuncinya itu di budgeting. Dan budgeting kita itu kan sudah banyak terpotong oleh pemerintah pusat untuk alat penanganan COVID-19 nasional. Karena itu jalan satunya adalah percepatan penanganan bencana ini, baik penanganan sifatnya darurat maupun pasca bencana, itu mutlak dan mau tidak mau pemerintah melalui Bapak Presiden Joko Widodo harus menangani secara langsung. So, kalau tidak bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, minimal penanganannya secara nasional, artinya apa? Intervensi budget dari pusat itu mutlak diperlukan. Tadi pagi oleh Pak Dimpin hampir mencapai 100 miliar. Termasuk segera membangun akses transportasi, jalan dan jembatan, juga jaringan air bersih, listrik. Yang hidupnya perekonomian ke depan. Jika tidak, maka akan terjadi kelumpuhan total. Baik. Akses stabilitas ekonomi. Baik. Ini menimbulkan penyakit sosial lain. Dan itu mohon Pak Presiden Joko Widodo yang rencana besok akan tiba di situ. Itu selain tiba secara memimpin untuk menyapa kami, itu luar biasa. Baik. Diikuti dengan kebijakan-kebijakan penganggaran penanganan lebih. Baik, Pak Agustinus. Tadi Anda mengatakan bahwa jalur atau akses banyak yang terputus. Lalu apakah ada upaya penanganan agar distribusi atau bantuan bisa lebih cepat sampai ke lokasi terdampak bencana, Pak? Karena kita tahu di Adonara itu akses masuk di pelabuhan juga sampai saat ini belum bisa dilalui, Pak. Lalu bagaimana supaya bantuan dan logistik bisa sampai dengan cepat ke lokasi-lokasi titik pengungsian? Nah, yang selama ini kita melalui kapal yang disewa khusus, karena praksis pelayanan dihentikan oleh otoritas sebandar. Kemudian antar pulau dengan kapal khusus tadi yang disewa, sekalipun tanpa izin sebandar, kita yakin aman gitu. Karena demi kepentingan penanganan cepat darurat. Lalu antar wilayah yang akses transportasi jembatan dan jalannya khusus, itu kita gerakan tim relawan kita untuk menunggu di tempat-tempat yang aksesnya putus. Dan itu manual, pakai tenaga manusia, ada tegana, ada pramuka, ada sendiri ketua pramuka, menggerakkan ribuan anggota untuk terlibat di sana. Kita sendiri juga ketua pemuda Katolik di NTT dan menggerakkan banyak anggota kita berkasih ke sana. Juga teman-teman remaja masjid semuanya kita bekerja secara maksimal untuk membantu dropping antar wilayah. Itu semampu kita.
Dan supaya lebih mampu lagi ya, pemerintah pusat turun, segera memperbaiki ini. Tapi memang tidak mudah ya, tapi kita berharap lebih cepat. Tidak saja untuk kepentingan penanggulangan kedaruratan bencana, tapi lebih dari itu menghidupkan akses ekonomi dalam jangka panjang. Demikian. Baik, jika kita berbicara warga yang saat ini sedang mengungsi, apa saja kebutuhan mereka yang harus terpenuhi, Pak? Terutama bagi lansia, kemudian ibu hamil, dan anak-anak. Khusus ibu hamil dan anak-anak, lansia, itu ada penanganan khusus. Itu ready. Sementara yang lain, itu di tempat yang umum pada kelasnya ya. Kebutuhannya paling dibutuh hari ini adalah kesehatan, tempat tidur yang layak, kasur, bantal, selimut, air bersih untuk mandi, cuci kaki, rehabilitasi psikologi, dan hal-hal lain hubungan kenyamanan mereka. Karena apapun mereka terpenuhi, kenyamanan tidak ada, itu juga jadi sebab. Jadi itu kita berdoa ya, agar kebutuhan terpenuhi, tapi kenyamanan psikologinya di antaranya ada hunian yang baik. Karena hidup itu juga karena anak istri gitu. Demikian Pak. Baik, kita harapkan semua pemirsa yang menonton tayangan ini dan semua masyarakat luas bisa ikut serta membantu untuk meringankan beban warga atau saudara-saudara kita yang ada di Nusa. Baik, silakan Pak. Kami mohon doa dan dukungan seluruh. Baik. Baik, kami doakan semoga semuanya bisa cepat sampai bantuan dan juga logistik, dan seluruh pemirsa yang menonton tayangan ini dan masyarakat luas juga bisa ikut berkontribusi memberikan bantuan dan meringankan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Agustinus telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda juga dan semua teman-teman di sana, Pak. Waspada corona. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang pelatihan keterampilan bagi mantan penghuni lapas. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.